Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat saudara, kita berjumpa di channel YouTube Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Kalau kita melihat informasi yang ada di media ini, saudara, sekarang lagi heboh membahas soal kritikan TikTokers asal Lampung, yaitu seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas di Australia yang kalau nggak salah disebut dengan BIMA. Saya nggak terlalu tahu dan hafal benar soal nama TikTokers itu. Dan banyak tanggapan dari beberapa pihak, termasuk tokoh-tokoh nasional. Ini tentu merupakan sesuatu yang sangat positif, tapi seharusnya juga ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa semua kemudian bereaksi, baik itu reaksinya mungkin secara positif ataupun negatif, setelah suatu kondisi dan keadaan itu viral atau diviralkan oleh warga. Kita tentu sangat support dan berterima kasih terutama terhadap TikTokers itu. Hanya ini menjadi pertanyaan kita pada akhirnya. Selama ini dari sekian stakeholders di negeri ini, baik juga termasuk unsur pemerintah ataupun media lain, apakah tidak pernah ada kesadaran tentang apa yang telah dibahas dan dibicarakan yang sementara viral hari ini karena adanya kritikan dari TikTokers mahasiswa dari Lampung yang kuliah di Australia dengan menyampaikan bentuk kekesalan atau bentuk daripada perenungan, hasil perenungan di Australia akan kondisi dan situasi di kampung halaman. Banyak sesungguhnya keadaan, situasi di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan masyarakat Indonesia ini, yang itu dirasakan sangat janggal. Ya, salah satunya kita ambil contoh infrastruktur sekarang ini. Karena di tengah Pak Jokowi luar biasa fokus dan konsentrasi dalam pembangunan infrastruktur, yang terjadi justru di daerah-daerah masih ada jalan-jalan, kondisi infrastruktur jalan yang sebagaimana yang dikritik oleh TikTokers itu. Nah, lalu semua sekarang membicarakan itu. Tokoh politik, unsur-unsur tertentu terkait stakeholders, ada yang merespons dengan melaporkan. Mengapa ini tidak menjadi titik balik, titik awal kita untuk menyadari, untuk menyadari sesadar-sadarnya atas posisi kita masing-masing, dan seharusnya atau sepatutnya bahkan sebaiknya harus berbuat apa. Ini senantiasa harus dipahami benar, disadari benar-benar oleh pihak-pihak yang terlibat atau berkompeten atau berkaitan dengan urusan-urusan publik. Dan pemahaman soal itu harus melampaui dari pemahaman sebagaimana pada umumnya masyarakat biasa atau orang-orang biasa atau publik. Harus ada keyakinan yang melampaui ukuran-ukuran daripada biasa itu sendiri. Yakni kalau
berhasil mengurus urusan-urusan publik, kepentingan publik, maka keselamatan akan kehidupan ini, baik secara pribadi individu, termasuk anak, cucu, dan keturunan lain di kemudian hari akan diselamatkan, akan dipermudah oleh Sang Pencipta. Kalau itu yang menjadi keyakinan bagi pejabat publik atau orang-orang yang berkaitan dengan urusan-urusan publik, maka sulit rasanya atau akan terminimalisir adanya kondisi dan situasi sebagaimana yang dikritik oleh TikTokers itu. Karena sekarang, saudara, kalau kita melihat perilaku, mohon maaf saja, kelakuan oknum pejabat publik kita justru menjauhkan harapan kita akan terwujudnya situasi kehidupan yang jauh lebih baik. Justru yang kita tonton adalah perilaku pamer di media sosial, kemudian perilaku korupsi yang begitu luar biasa, perkembangan dan kemajuan korupsinya, cara-caranya juga semakin canggih. Ada kantor bupati yang terindikasi digadaikan, ada kesalahan pengetikan angka 5 juta jadi 50 juta, yang terindikasi itu dipraktekkan dalam korupsi tukin, tunjangan kinerja untuk oknum ASN di suatu lembaga institusi negara. Semua ini menjadikan kita seolah-olah bertanya, bagaimana caranya agar kita keluar dari kondisi dan situasi yang sudah sangat mengherankan kita. Ya tiada lain, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kekuasaan Tuhan itu di atas segalanya, dan senantiasa akan ada jalan keluar dari semua persoalan yang ada ini. Kita menunggu dan kita harus yakin akan hal itu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel Mimbar Suara Rakyat Official TV. Sebentar lagi akan segera tayang.